Hello. Hi. Amazing and brilliant class. See you outside the window. Sun rising for you, flowers smiling for you, and birds is singing for you too. Because last night I told them to wish you. My students, morning is when you start this day with smile. So smile please. Today we are going to talk about anggota tubuh, the limbs of the body and its function or its usage dan kegunaannya. Let's sing together before we continue this online class. Kita nyanyi lagu Bapa Sungguh Baik. Kalian pasti tahu lagunya ya, semoga kita bisa nyanyi bersama. Nyanyi Bapa Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya, atas perlindungan-Nya sepanjang malam, sepanjang hari-hari yang kita lewati. Maka kita nyanyi Bapa Sungguh Baik. Allah kita sapa juga sebagai Bapa karena Dia selalu melindungi dan mencintai kita. Nah, sebelum kita lanjut adik-adik sekalian, mari kita berdoa bersama seperti biasa. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memulai hari, sebelum kita memulai pelajaran, kita selalu berdoa. Nah, ini Mister pimpin doa hari ini, kalian bisa ikutin dari rumah. Nah, mari kita berdoa. Yang Kristen Katolik bisa memulainya dengan tanda kemenangan Kristus atau tanda salib. Nah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami mata, memberi kami mulut, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Bimbinglah kami agar selalu menggunakan anggota tubuh kami untuk berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, doanya selesai. Nah, sebelum kita lanjut, Mister ada cerita tentang anggota tubuh. Ini tubuh kita. Suatu hari tubuh kita ini bertengkar. Mereka berantem. Mereka memperebutkan siapa anggota tubuh yang paling baik, siapa anggota tubuh yang paling kuat, siapa anggota tubuh yang paling cakep. Nah,
Si mata bilang, anggota tubuh yang lain, saya yang paling berguna, saya yang paling penting, karena saya bisa melihat sesuatu. Saya ketika tubuh ini jalan, saya yang membimbing, saya yang melihat. Dan jangan ada lubang, jangan ada batu, sehingga kita kalau jalan selamat, tidak jatuh. Ini saya yang melihat kemana-mana. Saya juga bisa melihat pemandangan yang indah. Nah, itu saya yang paling penting, saya yang paling berguna dari antara anggota tubuh yang lain. Terus si hidung protes. Mata, kamu jangan sembarangan. Saya yang paling penting. Kalau mama masak di rumah, aromanya itu saya yang menghirupnya. Saya juga bisa menghirup oksigen, udara yang segar, sehingga kamu yang lain bisa bernafas. Nah, hidung merasa paling penting. Terus telinga nggak mau kalah. Kamu jangan sembarangan ya, mata sama hidung. Saya yang paling penting, saya bisa mendengar suara yang bagus, saya bisa mendengar kalau mama memanggil, saya bisa mendengar kalau guru mengajar, saya bisa mendengar musik. Nah, kalau tidak ada saya, kalian tidak bisa mendengar apa-apa. Kamu tuli. Itu kata telinga. Terus mulut ini nggak mau kalah. Mulut bilang, kamu ini dari tadi ribut aja. Ribut apaan? Sembarangan. Yang paling penting itu mulut. Nah, kalau tidak ada mulut, siapa yang mau berbicara? Ayo. Nah, kalau kalian lapar, makannya pakai apa? Nah, pasti lewat mulut. Wah, mulut merasa paling hebat. Terus mendengar itu, tangan berkomentar. Kamu dari tadi ngomong apa aja? You underestimate my power. Tangan yang paling penting. Tangan bisa mengerjakan apa saja, bisa menulis, menggambar, bisa membantu papa dan mama di rumah. Kalau bawa sepeda, bisa pakai tangan, membersihkan apa-apa pakai tangan, menyapu pakai tangan, semuanya pakai tangan. Tangan yang paling penting. Terus kata kaki, kamu di atas ngomong dari tadi itu siapa yang paling penting, siapa yang paling benar, siapa yang paling berguna. Nah, kalau saya tidak ada, kalian gak bisa kemana-mana. Kakilah yang mengantar kalian kemana-mana. Kalian mau ke pasar, kalian mau pergi berbelanja, nah kaki yang jalan. Kalian mau berdiri, ada kaki menjadi tumpuannya. Pokoknya kaki akhirnya merasa dia yang paling penting, dia yang paling hebat. Jadi semuanya anggota tubuh ini berantem. Mereka berusaha untuk siapa yang terbaik. Mereka menunjukkan kekuatannya masing-masing. Tubuh yang lain juga begitu. Perut, dagu, pipi, semuanya, rambut, semuanya berbicara. Nah, menurut adik-adik sekalian, siapa yang paling penting? Ayo, dijawab. Nah, nanti Mister minggu depan akan tanya siapa anggota tubuh apa yang paling penting. Oke? Nah, sebelum kalian jawab anggota tubuh yang paling penting, nah, Mister mau baca ayat kitab suci dulu. Seperti biasa, anak-anak Tuhan itu harus selalu membaca Alkitab. Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita selalu mendengar apa yang Tuhan katakan buat hidup kita, buat masa depan kita. Nah, kali ini kita berbicara, atau lebih tepat kita membaca firman Tuhan itu dari Roma. Sekali lagi, Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama dari Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu,
anak-anakku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita, mengajak adik-adik sekalian, dan juga saya, untuk menggunakan tubuh kita itu dengan baik. Jadi tubuh kita ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberi kita mata yang bagus. Pokoknya kita ini luar biasa. Dengan segala apa adanya kita, itu adalah firman Tuhan. Walaupun kita mungkin beda-beda dalam warna kulit, bagaimana Mister sampaikan minggu lalu, tapi kita semua ini, tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, tugas kita harus menggunakan tubuh kita itu dengan baik. Tangan misalnya, jangan digunakan untuk memukul teman, untuk memukul teman. Nah, tangan harus digunakan dengan baik untuk menulis, untuk menggambar, membantu orang tua di rumah. Demikian juga anggota tubuh yang lain harus dirawat. Kuku harus dipotong. Nah, itu. Terus kaki juga habis main harus sebelum tidur harus dibersihkan biar tidak kotor. Dan semuanya harus dijaga karena ini adalah pemberian Tuhan yang harus kita jaga dan kita harus syukuri. Maka Tuhan menciptakan tubuh kita ini dengan baik, sempurna. Nah, Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memberi kita rupa-rupa anggota tubuh. Anggota tubuh ini banyak sekali. Nanti kalian kalau sudah gede akan belajar lebih banyak lagi anggota tubuh kita ini ternyata banyak. Bukan hanya tangan, kaki, mata, bukan. Di dalamnya ini juga banyak. Nah, dan Tuhan senang bila kita menggunakan anggota tubuh kita untuk berbuat baik, untuk membantu sesama, terutama membantu keluarga di rumah. Nah, maka tubuh itu harus dirawat dengan baik. Bila sakit, ya jangan cengeng, harus minum obat sampai kita sembuh. Nah, jaga kesehatan dengan baik. Sekarang kan masa COVID. Harus kalau disuruh pakai masker, ya. Nah, Mister sekarang nggak pakai masker ya karena Mister lagi sendirian, nggak ada orang-orang lain di sekitar Mister. Nah, lalu Tuhan senang pada anak yang rajin merawat tubuhnya, dan saya percaya anak-anak brilian dan amazing class ini anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa, yang ceria, tapi juga sangat pintar dan rajin merawat tubuhnya. Mandi nggak malas, cuci muka nggak malas, cuci tangan sebelum makan, ya, dan seterusnya. Oke, adik-adik sekalian, sekian untuk hari ini. Kita berbicara tentang anggota tubuh yang adalah pemberian Tuhan. Anggota tubuh adalah pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga, harus kita rawat, yang harus kita gunakan dengan baik. Nah, sekian untuk hari ini. Saya sangat merindukan kalian. Kita harusnya bisa belajar di sekolah, bisa belajar bersama, bergembira bersama, tapi karena keadaan COVID-19, kita hanya bisa seperti ini. Saya merindukan kalian. Semoga adik-adik tetap bahagia dan happy di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. See you.